Kita tahu Yesus tidak akan pernah mengingkari janji firman-Nya. Apa yang dia katakan saudara? Tidak ada satupun batu yang akan menempel kepada batu yang lainnya. Dia sudah confirm saudaraku yang kasih bahwa memang saudara bait Allah tidak didirikan lagi secara fisik. Karena apa? Yang berdiri sekarang, yang dibangun hari-hari ini adalah tubuhnya, yang adalah gereja-gerejanya untuk misi penyelamatan. Sementara orang Yahudi saudara konsentrasi kepada bangunan yang adalah bait Allah untuk menyambut Yesus yang datang kali kedua. Ini yang saya sebut saudaraku yang kasih, persepsi yang berbeda. Yesus berdebat dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, dan Yesus berkata begini, hancurkan bait Allah itu, dalam tempo 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tahukah saudara, perdebatan itu menjadi panas karena pemimpin-pemimpin Yahudi berkata, kok berani sekali engkau berkata begitu? Kami membangunnya 46 tahun. Ada yang namanya mispersepsi. Yang dimaksudkan Yesus saudara, 3 hari yang disebut adalah kebangkitannya daripada kematiannya. Yang dimaksud Yesus bait Allah adalah tubuhnya. Tapi pandangan orang Yahudi, bait Allah adalah yaitu tempat peribadatan mereka. Orang Yahudi tidak tahu saudaraku yang kekasih bahwa Yesus konsentrasi dengan tubuhnya, bait Allah yang adalah kita orang-orang percaya, bait Roh Kudus, iya kan? Tapi orang Yahudi mereka mempersiapkan bait Allah, dan itu santer isunya sekarang. Mereka masih ngotot punya animo yang besar untuk memplanning membangun bait Allah yang ketiga. Sebab itu, mari kalau engkau mau dibangun hari-hari ini saudara, dipakai Tuhan untuk persiapan kedatangan Kristus kali yang kedua, maka kita mau dibangun, alami proses Kristus, maka kita tidak akan pernah lama dibangun untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Tapi semakin kita saudaraku yang kekasih, alot untuk dibangun oleh Allah, ketika Allah sentuh kita, dan kita saudaraku yang kekasih tidak taat dan tidak submit, maka prosesnya juga akan semakin lama. Kita pengalaman bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka tegar tengkuk saudaraku yang kasih, mereka mutar. Yang siogianya harusnya bisa dilalui padang gurun yang begitu panjang beberapa hari saja, mereka harus melaluinya beberapa puluh tahun. Mari kita mau dibangun Allah, mari kita saudara tidak melawan yang namanya proses daripada Tuhan, supaya kita bisa dibangun, tentunya hasilnya sempurna, karena yang bangun adalah Allah dan bukan manusia. Kapanpun dia bisa saudaraku yang kekasih membalikkan keadaan kita, membalikkan persoalan kita, membalikkan saudaraku yang kekasih sakit penyakit kita menjadi sehat saudaraku yang kasih, membalikkan keadaan ekonomi kita saudara dari keterpurukan kepada berkat yang berlimpah kalau dia mau. Yang terpenting apa saudara? Kita percaya. Karena apa saudara? Lewat perikop yang kita bahas hari ini, ayat-ayat berikutnya menceritakan ada begitu banyak saudara dan saya yakin dengan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi tahukah saudara, ada begitu juga banyak orang yang tidak dipercaya Yesus untuk perkara-perkara yang besar. Karena apa saudara? Dia tahu kedalaman hati saudara dan saya. Mari sikapi firman Tuhan hari ini supaya kita bisa diproses untuk dibangun menuju keserupaan dengan Kristus. Apa sekarang yang hancur? Apa sekarang yang terpuruk daripada kehidupan saudara? Kesehatan, ekonomi, rumah tangga, keluarga, satu kuncinya saudara. Serahkan kepada Dia dan katakan kepada Dia, aku percaya Tuhan, 3 hari bisa Engkau pulihkan keadaan kami yang hancur, kesehatan kami yang hancur, rumah tangga kami yang hancur, ekonomi kami yang hancur, anak-anak yang hancur, suami yang hancur, istri yang hancur, perusahaan yang hancur, bisnis yang hancur. Bisa Dia bangun saudaraku yang kasih. Haleluya. Sebab apa? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak kita pernah prediksi, itu yang dikerjakan Allah. Sebab itu saudara, saya semakin percaya bahwa Dia adalah Allah, karena Dia sanggup merubah, iya kan, yang tidak pernah kita pikirkan, dan itu terjadi. Haleluya. Royal Purba menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you all.